Pemirsa, lama tak terdengar kabarnya Luhut Binsar Panjaitan tiba-tiba muncul menjadi orang kepercayaan Presiden Jokowi. Posisinya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan juga terbilang sangat strategis. Tak diragukan ia cukup kenyang pengalaman sebagai pejabat sekaligus politikus handal. Luhut Binsar Panjaitan belum genap setahun menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di era Presiden Jokowi. Karir Luhut di militer diawali sebagai Komandan Peleton Kopas Sanda pada 1971 dan berakhir menjadi Komandan Diklat TNI Angkatan Darat 1998. Lepas dari militer, Luhut bertugas sebagai Duta Besar di Singapura. Karirnya tambah moncer dan menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid menggantikan Yusuf Kala pada 2000 lalu. Luhut juga pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar saat Abu Rizal Bakri memimpin Partai Beringin. Masuk pemerintahan Jokowi, pada 2015 Luhut ditunjuk sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Meski sekarang menjabat Menko Polhukam, Luhut Panjaitan masih berpengaruh di Golkar. Dia mendukung Ketua Umum Partai Golkar terpilih Setia Novanto pada Munaslup lalu. Ya, sudah hadir di studio Mata Najwa Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Selamat malam Pak Luhut, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Pak Luhut, saya menghargai Bapak hadir. Akan ada banyak pertanyaan yang sensitif. Jadi dari awal saya mau tegaskan, saya bisa bertanya apa saja dan Anda siap menjawab apa saja ya Pak Luhut? Ya, siap. Yang saya bisa jawab, saya jawab. Yang saya tidak bisa jawab, tentu saya tidak bisa jawab. Kalau menjawab pertanyaan, apakah setuju atau merasa pas judul malam ini, kontroversi Luhut? Ya, saya mau bilang setuju nggak setuju, udah kejadian, ya udah. Anda merasa langkah Anda kerap kali kontroversial, Pak Menko? Enggak juga sih, saya selalu sebagai seorang tentara, saya selalu mengukur apa yang saya lakukan. Hanya memang kadang-kadang karena mungkin tidak wajar begitu, ya orang lagi lihat mungkin aneh gitu. Dalam banyak hal memang, karena saya pikir memanage tentara ini, negara ini sekarang menurut saya mesti banyak langkah-langkah terobosan dilakukan untuk mempercepat prosesnya. Hanya memang saya terus terang bersyukur bahwa bos saya sekarang orang yang ya berani membuat keputusan dan cepat dan bertanggung jawab. Itu saya pikir satu yang membuat saya mengingat kepada masa lalu saya waktu masih saya di Kopassus, masih di Baret Merah. Ada sering terbawa nuansa bahwa Anda masih seorang tentara yang memimpin batalion, bukan sipil, Pak? Ya banyak hal saya sesuaikan, saya bisa mengejas itu, tapi saya tetap merasakan bahwa yang paling mungkin saya nikmati waktu saya jadi prajurit di Kopassus, dan itu mewarnai perjalanan hidup saya. Jadi Menko Polhukam tidak terlalu nikmat? Ya tentu ada masing-masing nikmatnya, tapi saya katakan mewarnai karena tadi di Kopassus itu kan kesetiaan kepada tugas, kepada atasannya, teamwork kepada temannya, itu sangat mengemuka karena tugasnya. Dan warna itu saya bawa terus dalam perjalanan hidup saya. Jadi kalau saya sudah mengatakan ya pada atasan saya atau anak buah saya atau teman saya selalu setia kepada itu. Karena itu menurut saya penting. Karena kalau kita tidak setia pada bos kita, ya bagaimana ya? Saya belajar kebetulan dari bekas-bekas atasan saya yang orangnya setia-setia pada atasannya. Jadi itu mewarnai perjalanan hidup saya. Ada banyak orang yang tidak setia di lingkaran presiden menurut Anda? Saya kalau itu hendaklah. Saya kira cukup baik kok di lingkaran Presiden Jokowi sekarang. Baik, Pak Luhut tadi disebutkan di dalam profil yang kami buat khusus untuk Anda. Soal Golkar. Saya mau konfirmasi, Anda masih kader Golkar, Pak? Oh ya, saya masih kader Golkar. Jadi masih punya KTA, kartu tanda anggota? Ya. Jadi resmi masih kader begitu masih ya Pak anggota. ya? Kemarin ketika proses pemilihan Anda sempat ditawari menjadi pengurus, anggota Dewan Kehormatan kalau saya tidak salah. Wakil Ketua Dewan Wakil Pakar. Ketua, ya. Tapi Anda menolak itu? Ya saya pikir nggak pantas, ya saya terima kasih pada Golkar yang menawarkan saya atau membuat saya di situ. Tapi saya langsung setelah saya umumkan saya meminta atau berterima kasih pada Golkar sudah menghormati saya, tapi saya pikir
sebagai saya Menko Polhukam tidak elok untuk saya menjabat di situ. Nah inilah saya pikir yang penting, kepatutan dan tidak kepatutan dalam hidup itu harus ada gitu. Jadi saya merasa jabatan itu dalam posisi saya sekarang tidak patut. Kenapa ketika Munaslup Golkar Anda mendukung Setia Novanto, Pak Luhut? Ya saya melihat sebenarnya ceritanya panjang lah itu. Jadi saya hanya lihat mana orang yang paling, menurut saya ini ya, mungkin juga saya salah, menurut saya mana orang yang paling cocok untuk memimpin Golkar satu dan juga bekerja sama dengan Presiden. Dan tentu bos saya harus setuju. Kalau bos saya tidak setuju juga ya tidak akan mungkin saya lakukan. Jadi Anda mau mengatakan dukungan Anda itu karena spesifik Presiden Jokowi juga mendukung Setia Novanto? Tidak juga bisa begitu. Saya mencoba membaca jalan pikiran dari atasan saya. Kalau Anda sebagai bawahan yang baik, mestinya Anda juga bisa membaca kira-kira kemana arah pikiran dari bos Anda. Jadi bos itu tidak boleh salah. Bos itu always right. Yang salah itu harus di bawah. Ada pernyataan bos Anda, Pak, Presiden Jokowi ketika di Munaslup, kita dengarkan sama-sama apa kata Jokowi. Pertama-tama saya ingin belak-belakan. Karena banyak yang bertanya kepada saya. Banyak yang juga komplain kepada saya. Pak Presiden, kenapa Menko Polhukam mengumpulkan dan menelpon DPD-DPD? Saya jawab, Pak Luhut itu kan dulu di Dewan Pertimbangan Partai Golkar, benar enggak? Sesungguhnya masih ada lanjutannya itu Pak Luhut, tapi pada akhir pidato, pada akhir ucapan Presiden Jokowi ia mengatakan ia netral. Tapi pembacaan Anda katakan malam ini Anda membacanya Pak Jokowi memang mau Setia Novanto? Ya saya tidak bilang begitu, dan karena yang saya katakan tadi, saya kan mesti lihat tadi kira-kira bos saya itu paling nyaman dengan mana. Gitu. Ya menurut saya mungkin dengan Pak Novanto. Padahal Pak Novanto mencatut nama Presiden, Pak Luhut. Ya sebenarnya kalau mau kita lihat itu konteks yang meluas tidak begitu. Yang saya kenal Pak Novanto itu tidak begitu. Tapi kan kalau dalam pembicaraan tertutup kan bisa saja kita bicara mungkin agak lebih begitu. Karena kemudian saya ingat bahkan Pak Yusuf Kala mengatakan bagaimana mungkin mendukung seseorang yang pernah mencederai Presiden dan Wapres dengan mengatasnamakan Presiden dan Wapres sebelumnya. Jadi rasanya agak janggal ketika melihat sekarang Anda yang namanya juga dulu dicatut begitu 66 kali, tiba-tiba sekarang mendukung Setia Novanto. Ya saya tidak merasa dicatut sih, karena menurut saya tidak ada yang benar dalam konteks pembicaraan itu. Jadi saya nggak merasa ada yang aneh, karena saya tidak melakukan itu. Karena saya sebagai kepala staf Presiden, tugas pokok staf Presiden itu kan memberikan advies diminta tidak diminta oleh atasannya. Dalam berbagai konteks apapun yang akan diambil keputusan oleh atasan itu. Jadi saya melihat ada beberapa dengan staf saya pelajarin yang bisa hot issue ke depan. Salah satu adalah Freeport, kedua tadi Mahakam, ketiga tadi menyangkut masalah Marcella. Oke. Ya kami buat kajian 3 ini dan lain-lain, ada lagi banyak lain. Tapi ini ada 3 yang strategis gitu. Dari awal kami tidak pernah setuju perpanjangan daripada Freeport itu. Oke. Itu anak-anak muda staf saya itu ahli-ahli dalam bidang migas, ahli dalam bidang finance, ahli juga dalam bidang hukum. Jadi 3 aspek itu kita lihat. Nah saya tidak ingin bos saya atau presiden atasan saya itu salah. Salah itu berhenti di saya, berhenti di kami. Oleh karena itu saya buat kajian itu. Nah, jadi kajian itu memang melihat dari segi aspek hukum tidak boleh diperpanjang sebelum 2019. Jadi kita harus break Pak Luhut, tapi saya tertarik kemudian melanjutkan karena kalau kemudian kita ingat Presiden Jokowi sempat marah dengan skandal ini. Karenanya kemudian agak sulit dimengerti kalau kemudian orang kepercayaannya Anda malah mendukung orang yang sempat dimarahi Presiden Jokowi menjadi ketua umum partai terbesar kedua setelah Pariwara. Tetaplah di Mata Najwa.